Jika teman-teman membuka dokumentasinya masih membahas tentang basic komponen pada Vue.js, di sini teman-teman bisa scroll ke bawah melihat penjelasan tentang bagaimana cara mempassing data ke child component dengan bantuan sintak props. Katanya props di sini adalah custom atribut yang kamu bisa daftarkan pada suatu komponen. Pada saat nilai dikirim ke atribut prop, maka nilai tersebut akan menjadi properti data pada komponen. Sebagai contoh, saya ingin atribut title didaftarkan di dalam komponen blog postnya. Artinya Vue.js memberikan akses untuk mengoper judul postingan ke dalam komponen blognya, sehingga properti tersebut diterima sama komponennya dengan menggunakan opsi props. Kemudian kalian dapat mengakses nilai ini sama seperti data, kita bisa cetak pakai notasi kurung kurawal, tulis title di dalam template-nya. Tentu setiap komponen dapat memiliki banyak props sesuai dengan data properti yang dibutuhkan. Tinggal kita pisahkan dengan koma untuk mendaftarkan properti lainnya. Setelah properti title-nya didaftarkan, kalian bisa mengirimkan data apapun sebagai atribut khusus di dalam komponen tersebut. Jadi kita render, kita masukkan title dari bloknya. Kalau saya analogikan, props ini seperti parameter di dalam sebuah fungsi. Pada saat komponen memiliki props atau parameter, maka parameter atau props tersebut harus diisi ketika komponennya dirender ataupun dicetak, atau ketika fungsinya dipanggil untuk dijalankan. Seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan, komponen ini seperti fungsinya bisa kita panggil untuk kita jalankan, dan fungsinya memiliki parameter, dan parameter tersebut bisa kita akses di dalam fungsi tersebut. Nah, di sini contohnya dia merender satu-satu dengan menuliskan komponen yang sama, tapi mengirimkan sebuah argumen atau nilai properti yang berbeda-beda sesuai dengan judul bloknya. Berikut ini adalah hasil dari render komponen tersebut. Tentu hasil data yang dioper atau yang dikirimkan ke komponen tersebut masih ditulis secara manual atau masih statis. Bagaimana kalau kita implementasikan ke dalam web aplikasinya? Silakan buka latihan 2 HTML. Di dalam template-nya saya punya 3 komponen, ada header, ada footer, dan ada class komponen. Misalnya bagian header butuh data, maka datanya bisa kita kirimkan melalui sintak property. Jadi di bagian komponen header, kita daftarkan dulu opsi props, bentuknya array, kita daftarkan nama propertinya, misalnya nama, tentu namanya bebas, pastikan dipisahkan dengan koma untuk menuliskan opsi berikutnya. Ketika komponen headernya dirender, kalian perlu menambahkan atribut custom dari HTML ini, namanya sesuai dengan properti yang didaftarkan, yaitu nama. Kita bisa tulis pasangan key dan value. Value-nya kita isi dengan string Vue.js. Sekarang datanya sudah kita terima di dalam properti, dan properti tersebut sudah menjadi data, dan datanya bisa kita cetak. Sebagai contoh, di sini saya akan tampilkan namanya pakai notasi kurung kurawal. Kita tulis string hello, lalu kita gabungkan dengan properti namanya. Seharusnya yang dicetak adalah hello Vue.js. Teman-teman boleh buka browsernya, jalankan latihan 2 HTML, kita refresh. Sekarang datanya sudah dicetak ke layar. Artinya kita berhasil mengirimkan properti nama sebagai atribut custom dari HTML-nya, dan nilainya bisa kita pakai di komponen tersebut. Dan kalau teman-teman mempunyai lebih dari satu properti, tinggal kita pisahkan dengan koma, masih di dalam kurung kotaknya. Kita daftarkan properti yang kedua, misalnya image, lalu image-nya kita pasang sebagai atribut,
dan kita bisa masukkan nama gambar apa yang mau ditampilkan. Pada kasus ini adalah gambar dari Vue.js-nya. Sekarang bisa kita binding ke dalam sebuah template dengan menggunakan titik 2, lalu tampilkan data image-nya. Atau teman-teman bisa ganti nama propertinya adalah gambar, dan gambarnya kita binding ke dalam atribut src-nya. Kita refresh, hasilnya sama saja. Tapi yang jelas data ini sudah dinamis, tergantung nilai apa yang saya masukkan. Kalau saya tulis di sini JavaScript, lalu gambarnya yang saya ambil adalah logo PNG, maka secara otomatis datanya juga ikut berubah. Tentu teman-teman bisa render komponen ini berkali-kali dengan memasukkan data yang berbeda. Saya tulis React.js, kita ambil gambar React JPG-nya. Nanti komponen tersebut akan dicetak sebanyak komponen yang dirender.